Shalom dan selamat pagi kepada semua anak-anak Kristen kelas 6 CLC Pasir Putih yang hebat. Oke, kita jumpa lagi pada pagi hari ini dalam materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru pimpin, tutup mata kamu di situ dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke, seperti yang Pak Guru selalu himbau, walaupun kamu ada di rumah, Tuhan tetap melihat kamu ya. Apakah hatimu betul-betul menghormati Tuhan atau tidak? Maka itu mari kita berdoa. Pak Guru pimpin ya. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih anugerah dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis kami rasakan dalam hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Kiranya yang diajarkan pada pagi hari ini akan benar-benar tertanam dalam hati kami, agar kami menjadi anak Tuhan yang berubah, yang tetap setia kepada Tuhan dan mengasihi Engkau. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan juga kemampuan kepada guru kami agar mengajar kami dengan sebaiknya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita sudah sampai di bagian D ya. Kan itu hari masih di bab berapa? Masih di bab masih di bab 4. Pelajaran 4, bacalah dan temukanlah. Kita sudah bahas bagian A, bagian B, dan juga bagian C. Sekarang kita beralih ke bagian D. Buka bukumu di situ rumah dari halaman 32. Di sini pendalaman materi membaca firman Tuhan dan dampaknya pada pertumbuhan iman. Wah, bagus sekali tuh anak-anak. Kalau membaca firman Tuhan itu bukan seperti membaca dongeng doang itu ya. Tapi ketika kamu baca firman Tuhan itu akan merubah sikap hidup kamu menjadi lebih baik. Oke, jadi nanti mari kita baca dulu sama-sama inilah. Bagi banyak anak, kegiatan membaca tidak disukai. Ya betul, banyak sekali anak tidak suka membaca. Apalagi jika tidak ada gambar. Tetapi tahukah kamu, jika tidak membaca maka ada beberapa efek buruk yang akan terjadi pada dirimu. Maka itu rajin membaca. Kalau Pak Guru bilang baca materi ini harus dibaca. Kalau tidak nanti tidak dipahami, makin buruk padanya kamu dapat. Maksudnya efeknya akan buruk kalian dapat ya. Antara lain otak di kepala tidak akan tidak akan terbiasa pada hal-hal yang mudah saja dan akan susah diajak untuk berpikir menyelesaikan suatu masalah gitu. Makanya rajin membaca agar otak kalian makin berkembang dan bisa menerima setiap hal-hal yang apapun yang terjadi ya. Lalu akibatnya kamu tidak akan suka diajak berpikir dan tidak tajam dalam memahami sesuatu. Sayang bukan karena Tuhan menciptakan otak untuk dipakai berpikir dan menyelesaikan banyak hal. Dan juga dan juga menemukan hal-hal baru seperti para penemu di dunia ini. Wah, bagus sekali pesan ini. Maka itu nanti kamu terus baca ya, agar imanmu semakin bertumbuh. Di sini juga nanti dibaca. Jangan hanya baca tapi pahami betul-betul agar kamu senang menjawab soal ini. Menghayati firman Tuhan sebagai pengajaran dari Tuhan. Betul itu. Mana itu firman Tuhan ini? Alkitab yang kamu pegang itu kan firman Tuhan. Nah, harus dibaca supaya Tuhan mengajar kamu menjadi pribadi-pribadi yang cintakan Tuhan, setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan keluarga. Oke. Nanti dijawab nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ceritakan pengalamanmu membaca Alkitab. Nah, itu kan
Tuh kan, harus apa ini? Harus betul-betul baca firman Tuhan itu agar kamu, ini kan contoh, ini banyak kutipan ayat firman Tuhan. Kalau kamu baca itu maka hidupmu akan memiliki efek yang lebih positif lagi. Kamu akan semakin paham akan Tuhan, kasih Tuhan, perjalanan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupmu. Terus rancangan kapan akan baca Alkitab, rancanglah sebuah jadwal harian. Coba setiap hari kalian baca Alkitab biar 1 ayat saja. Maka dalam 1 tahun kalian bisa membaca sampai 360 ayat begitu. Coba ya dirancang setiap hari baca 1 ayat firman Tuhan. Lebih bagus kalau baca satu perikop itu dalam 1 judul ada beberapa ayat biasanya. Nah, terus tulislah komitmen pada selembar kertas. Nah, coba nanti kalau kamu mau baca Alkitab, tulis komitmenmu di sini. Saya akan baca Alkitab setiap hari 1 menit, begitu. Oke. Nah, di bagian F ini belajar menyanyinya kitab suci hartaku yang tak ternilai. Ada itu banyak, selalu kamu dengar ini kalau di gereja ya. Terus 1 dan 2 nanti kamu jawab. Apa saja manfaat Alkitab menurut nyanyian di atas? Oh, enggak usahlah dijawab ini ya. Enggak usah dijawab. Karena itu soal bagi lagu itu kan. Tulis rangkumannya. Dan di akhir pembelajaran itu kamu berdoa. Gunakan doa ini dalam berdoa kalian. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, kita sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.